Ya, ini sudah bagus. Silakan. Oh, oke. Iya, ya dengan keadaan seperti ini, dengan tulisan A.T. Jones ini juga yang tadi juga Brother Edric sudah kasih komen. Nah, kita sempat berpikir aja sih, apakah kita dalam kondisi yang lagi sakit itu bisa mengabarkan pekabaran malaikat ketiga nanti enggak gitu. Kalau jawabannya tidak, berarti we really need to take care ourselves right now. Bisa dengar? Iya, bisa. Ya kan, makanya kalau kita lihat apa yang kita belajar semua ini untuk mempersiapkan mau kabarkan pekabaran malaikat ketiga gitu. Jadi mengenai health reform dan segala macam itu sangat penting sekali karena Tuhan akan gunakan orang-orang yang fitman ya untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Jadi itulah guna health reform dan juga medical missionary. Dan kalau misalnya sekarang ini kita nggak mengetahui atau mempelajari mempraktikkan health reform atau medical missionary, itu mengerikan sekali kalau Tuhan nggak akan gunakan orang-orang yang lemah dia punya fisik gitu. Karena dia punya pertempuran kan sangat besar, iya kan? Nanti akan orang alami. Kalau fisiknya lemah, apakah bisa melewati peperangan itu pertanyaannya nanti gitu. Jadi bagaimana ini, Li? Makanya mungkin ada dua ya, mungkin ada yang kalau memang betul-betul setia, tetapi fisik mereka lemah, mungkin mereka akan diistirahatkan ya. Itu yang menjadi pikiran kita. Atau sebalik ada, atau mungkin kalau nggak menjalankan reformasi kesehatan dengan benar, kita tahu kan hukum kesehatan itu dia punya apa namanya? Dia punya ini sama dengan hukum pelanggarannya ya. Dia pelanggaran hukum kesehatan sama dengan pelanggaran hukum Tuhan ya. Walaupun mungkin dia punya pengaplikasiannya agak sedikit berbeda. Makanya ya itu yang kita pikir ya. Kalau memang betul-betul tidak sehat karena dia punya pelanggaran, berarti sama dengan melanggar hukum Tuhan ya. Itu yang kita tahu. Halo. Berarti ya. Joy. Jadi kata A.T. Jones dari bacaan-bacaan tadi, itulah tujuan reformasi kesehatan. Kita yang harus reformasi kesehatan akan memulihkan kita gitu. Kan, itu dia itu. Orang bilang sama Jones, oh kamu sehat. Jones bilang enggak, saya lemah juga gitu. Iya, cuma betul. Ketika menjalani reformasi kesehatan dengan benar, dia dipulihkan. Jadi reformasi kesehatan justru adalah bagaimana memulihkan orang-orang yang lemah, dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, untuk kita di depan, pekerjaan kita itu besar sekali, tantangannya berat. Jadi reformasi kesehatan harus bekerja ekstra untuk kita. Kita harus menemukan apa yang bisa memulihkan kita jadi betul-betul fitman. Berarti nggak ada excuse ya. Misalnya, oh saya sakit, terus masih sakit, itu kan reformasi kesehatan diberikan untuk orang yang sakit bisa pulih, karena dia punya puncak untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga nanti di depan kita. Makanya reformasi kesehatan ini sangat penting sekali ya. Kalau kita nggak ambil bagian di sini, lemah-lemah, sakit-sakit, itu yang kita pertanyakan, apakah putus situasi yang orang tanya kepada A.T. Jones, dan A.T. Jones bilang itu harus menggunakan orang-orang yang betul-betul sehat, fisik, mental, dan spiritual gitu. Kita dengar lagi? Iya, sempat bagus tadi. Ya, sudah. Ya. Oh iya. Ya, jadi Tuhan akan gunakan orang yang sehat fisik, mental, spiritual gitu. Bisa dengar? Ya, ini bisa, tapi tadi putus no. Oke, itu aja. Oke, ya, thank you.
Oke, thank you ya untuk apa namanya tambahannya. Baik, kita lanjut ya. Mungkin ada tambahan, Li. Oh ya, silakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi saya ingin menambahkan kenapa tujuan reformasi kesehatan itu tidak tercapai seperti itu. Padahal kalau orang baca di buku petunjuk diet dan makanan Anda, kedengaran, Li? Kedengaran? Bisa. Apa Joy Oke. boleh mute ini? Halo. Oh ya, oke, silakan berarti. Ya. Itu tujuannya kan akan mencapai keadaan fisik yang maksimal, kemudian keadaan pikiran yang maksimal, mental yang maksimal. Itu kan DP tujuan Iya. Dari reformasi kesehatan. Tapi yang saya lihat kenapa tidak mencapai tujuan, walaupun saya telah melakukan reformasi kesehatan, sepertinya ada isme yang keliru di sana, saya melihat. Iya. Dan bukan hanya melihat, ya, saya juga mengalami itu dulu. Saya mengalami itu. Jadi ketika ada isme atau paham yang keliru, walaupun telah melakukan reformasi kesehatan, menurut saya, tapi tidak mencapai tujuan. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ini bersama-sama dengan Brother Ebing, orang jadi sering-sering diskusi-diskusi. Yang dilakukan adalah memahami secara, kalau boleh secara menyeluruh ya, apa yang dibutuhkan dalam reformasi kesehatan itu, sehingga pada akhirnya akan mencapai tujuan itu. Kan kalau di sini kita melihat bahwa ketika Jones menjelaskan tentang vitalitasnya dalam mengabarkan Injil, itu kan sepertinya gambaran itu menjelaskan gambaran yang berbeda dari apa yang kita lakukan dulu sebelum tiba pada proses di mana Tuhan menuntun supaya memahami terang reformasi kesehatan itu dari dari prinsip yang benar. Nah, ada satu sih yang saya lihat bahwa yang menyebabkan tidak menjadi bijaksana ya ketika menghidupkan prinsip reformasi kesehatan itu adalah isme yang ditanamkan, walaupun itu benar, tapi harus dipahami dalam konteks yang sebenarnya ya, yang ditanamkan bahwa untuk masuk di kelompok 144.000 itu tidak lagi menyentuh daging. Nah, ini yang kita lihat ada satu pandangan di sana yang ketika kita tidak memahami dalam konteks yang benar, maka akan menyebabkan kita tidak bijaksana. Nah, seperti itu, tidak bijaksana ketika menghidupkan prinsip reformasi kesehatan. Kemudian penjelasan tentang bagaimana kita membutuhkan nutrisi yang seimbang, yang lengkap dan seimbang. Kemudian bagaimana penjelasan tentang zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh itu, yang walaupun itu bukan bagian dari gizi tapi sangat menentukan terangpe vitalitas, terangpe kesehatan dan terangpe daya tahan, itu juga harus terang pahami secara menyeluruh ya, mempelajari dan memahami secara menyeluruh. Dan kita lihat bahwa memang ketika Jones menjelaskan itu dan kemudian dia mengatakan bahwa kita dengan endurance ya, dengan ketahanan yang begitu luar biasa selama 3 tahun dia menginjil, dan kemudian dia katakan bahwa dia tidak butuh istirahat. Artinya ini menjelaskan bagaimana DP tubuh itu berada di dalam keadaan yang sangat tahan ya, ketika dia melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberikan pekabaran ya, pekabaran Injil atau pekabaran terang tentang pekabaran malaikat yang ketiga yang menjadi tongkat yang menjadi terang yang terang miliki, kemudian orang memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tongkat estafet untuk membawakan terang pekabaran malaikat yang ketiga itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mempelajari bagaimana terang tubuh itu
bukan hanya dari segi nutrisi, tapi bagaimana trompet tubuh itu boleh dibentuk ya, dibentuk kan dia bilang tadi dia semakin gemuk. Kita lihat itu bukan penjelasan bahwa dia makan sembarangan ya. Dia makan sembarangan kemudian pada akhirnya dia semakin gemuk. Tapi kita lihat di sini adalah bahwa pasti ada latihan ya yang dilakukan oleh Jones, kemudian pada akhirnya tubuhnya dibentuk seperti itu. Karena memang ketika orang tubuh itu dari segi tubuh itu semakin massa otot, kemudian DP ketahanan, kemudian DP penyangga tubuh itu dia semakin kuat, maka daya tahan itu akan semakin baik ketika latihan-latihan itu dilakukan. Dan memang kenapa orang memiliki terang reformasi kesehatan dan ada terang tentang country living, nah itu adalah terang yang menjelaskan bagaimana orang tubuh itu dibentuk untuk memiliki ketahanan ya yang dibutuhkan untuk orang ketika diberikan tanggung jawab ini oleh Tuhan untuk membawakan pekabaran itu secara fisik ya, secara tubuh orang siap. Tentunya secara main orang siap. Kenapa? Orang telah memiliki pekabaran yang benar dari terang pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat yang ketiga ya, yang Tuhan akan sampaikan di akhir. Secara main sudah orang siap, tapi Tuhan juga menginginkan orang tubuh itu orang siap untuk membawakan pekabaran itu dengan ketahanan yang setahan-tahannya, dengan kekuatan yang sekuat-kuatnya. Dan memang Nyonya White menuliskan bahwa sebagaimana yang Lali bilang tadi, yang memang yang tidak berada di dalam keadaan itu bukan Tuhan yang tidak mau tugaskan pada orang, enggak. Tuhan sayang. Dan memang ada bahasa Tuhan simpan pada orang. Bukan Tuhan yang tidak mau kasih orang kesempatan untuk itu, tapi secara fisikly orang tidak siap. Tapi orang tetap diselamatkan. Yang itu kan yang berada, tidak berada dalam keadaan seperti itu, atau yang orang tua dikatakan seperti, ada kan kutipan-kutipan yang menjelaskan seperti itu, atau anak-anak yang pada akhirnya orang akan disimpan ketika battle itu terjadi. Karena memang di peperangan itu ini luar biasa. Luar biasa. Tuhan akan menggunakan mereka yang telah menghidupkan terang yang dia telah berikan, yang kemudian akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi itu. Dan memang kenapa orang tadi ya ada satu yang diangkat tadi di penjelasan dari Lali, bahwa memang orang dari segi hukum hereditas orang memang so paling lemah. Sehingga kenapa ini terang reformasi kesehatan yang benar ini diberikan, orang boleh berada di dalam keadaan yang Tuhan inginkan, di mana Tuhan akan gunakan orang untuk battle yang terakhir itu. Pekabaran so luar biasa Tuhan dah kasih, tapi juga Tuhan menginginkan orang harus berada di dalam keadaan fisik yang luar biasa juga. Ia akan membawakan pekabaran yang luar biasa itu. Tapi sekali lagi bukan orang ya. Sekali lagi ini tidak ada itu yang andil orang di sana. Ketika orang berada dalam keadaan seperti itu hanyalah Tuhan yang mengaruniakan. Kan kalau prinsip dari kita melihat bahwa prinsip dari pekabaran 18 ampa-ampa itu mulai dari nafas kehidupan. Ketika orang masih bisa bernafas, itu hanyalah oleh karena fakta salib. Itu kalau Wajoner bilang kan, fakta salib yang menopang trompet kehidupan. Nah, dari nafas kehidupan itulah di mana nafas kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan, oleh karena fakta salib yang menopang trompet kehidupan, Tuhan bisa membentuk semua itu. Kesehatan yang prima, ya, kekuatan yang prima, ketahanan yang prima dari segi fisik, dan terang yang luar biasa yang Tuhan miliki, sehingga pada akhirnya Tuhan akan disanggupkan, kemudian Tuhan akan dilayakkan oleh Tuhan sendiri untuk membawakan terang pekabaran rahmat yang terakhir itu. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Erik. Jadi cukup jelas ya, sudah ditambahkan. Oke, baik, kita lanjut ya. Apa Brother Ebing bisa baca ini? Dia punya kutipan selanjutnya yang berhubungan dengan yang barusan dibaca. Oke. Ya. Jadi marilah kita berpegang pada hal itu. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu.
maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang-orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab itu, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Oke. Boleh ya, sampai di sini, boleh lanjut sampai sini, brother, baru. Nah, ketika kita bekerja tanpa istirahat dan tidak memberikan istirahat kepada Tuhan, saya beritahu Anda bahwa ada sesuatu yang akan dilakukan, diselesaikan. Oke. Ada tambahan dari ayat ini, Yesaya 62 ayat 1 sampai 7, ya, dia punya sehubungan dengan tadi ya. Jadi begini ya, kalau kita lihat ayat ini, Tuhan punya orang-orang di Sion ya, penjaga, dikatakan watchman, penjaga tembok gitu. Nah, mereka ini akan membuat Yerusalem itu dan Sion itu mereka tidak akan berdiam diri sampai Yerusalem dan Sion itu dimahkotai dengan kemuliaan Tuhan. Iya. Jadi dalam nubuatan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memiliki agen-agen di dalam umatnya yang tidak akan berdiam diri sampai kemuliaan Tuhan itu bercahaya di atas umatnya. Jadi ini satu nubuatan ya, bahwa Israel itu tidak akan ditinggalkan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi. Umat Tuhan itu tidak akan ditinggalkan seperti itu, tetapi justru sebaliknya. Melalui agen-agen Tuhan, mereka akan membuat Tuhan tidak akan berdiam diri untuk bagaimana melakukan pekerjaan sampai kemuliaan itu bersinar di atas Sion dan Yerusalem atau di atas umat Tuhan. Mungkin itu yang kita bisa tambahkan. Terima kasih. Sebagaimana Tuhan tidak bisa tinggal diam, begitu juga ya Pak, umat-umat Tuhan sebagai watchman tidak bisa tinggal diam ya, orang-orang yang bekerja tidak bisa istirahat ya. Dan ketika karena Tuhan tidak bisa diam, tidak bisa istirahat, umat Tuhan tidak bisa istirahat, dibilang apa? Ada sesuatu yang akan diselesaikan atau dilakukan. To be done ya. Yaitu apa? Ini ayat 1 tadi. Yaitu apa? Sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu ya. Yaitu di Sion ya. Sampai kemuliaan Sion. Ini sampai dia punya titik ya, di mana kemuliaan ada di Sion. Itu tidak akan tiap. Karena ini pekerjaan Tuhan ya. Umat Tuhan dan Tuhan sendiri tidak akan tinggal diam untuk sampai hal itu terjadi. Aduh. Li, ada tambahan boleh Li? Oh ya, oke, silakan. Oke, sehubungan dengan yang tadi ya, ini kita ingin kembali ke tadi. Oke, nah apa berhenti dulu di situ, Li. Ya, coba ke atas sedikit yang tadi, nah yang apa tadi itu yang yang di bawah, Li, yang di bawah. Ini ya. Ini kan adalah pernyataan dari A.T. John sendiri kan, ketika dia memberikan ayat-ayat ini, kemudian dia memberikan statement ini. Nah, ketika kita bekerja tanpa istirahat dan tidak memberikan istirahat kepada Tuhan, saya beritahu Anda bahwa ada sesuatu yang akan dilakukan, diselesaikan. Nah,
Kalau kita lihat tadi kan ketika dia menjelaskan bagaimana dia menghidupkan reformasi kesehatan, kemudian ada satu bagian yang menjelaskan tentang salah satu prinsip reformasi kesehatan. Bagaimana orang bisa mencapai tujuan dari reformasi kesehatan itu, fisik yang kuat dan pikiran yang kuat, itu salah satunya itu ditunjang dari sistem pencernaan yang sehat ya. Sistem pencernaan yang sehat. Kita ingin membagikan satu pengalaman ya, pengalaman dan ini kita boleh saksikan. Ketika kita kuliah di Ungklab, itu semester terakhir, sekitar semester 7-8. Nah, di waktu itu kita kurangnya pulang-pulang. Jadi sudah tidak tinggal di sekitar Ungklab, tapi tinggal di Tondano. Tiap hari itu pergi pulang, kuliah balik lagi, kuliah balik lagi. Nah sering di jalan kehujanan. Dan ketika kena hujan, memang kita fisik itu, memang ketika kena hujan itu DP dingin itu luar biasa. Jadi sepertinya kita tubuh itu sudah boleh lagi kena air hujan. Dan waktu pulang di rumah memang sepertinya kita bagian belakang itu, yang tulang belakang itu yang dingin sekali, perlu dihangatkan, perlu dipanaskan, dan kita sering suruh mai tua itu kasih panas dengan itu minyak kayu putih. Karena memang kita fisik sudah bisa lagi untuk kena dingin. Apalagi itu air hujan. Kemudian ada satu pemikiran yang muncul, pemikirannya seperti Tuhan. Kalau misalnya seperti ini ya kita nggak ada guna ini Tuhan. Selesai, kemudian pada akhirnya harus melayani, tapi dengan keadaan fisik yang seperti ini sudah ada guna. Kita selesai kuliah, habis itu semua mati. Kita berdoa sepertinya begitu. Tapi sepertinya ada semacam satu kesandang yang menjadi petunjuk bagaimana kita boleh memulihkan kita keadaan yang memang dalam keadaan seperti itu. Nah, petunjuk itu memang kita heran. Kenapa kita bisa katakan kita heran? Karena memang sepertinya Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang akan memenuhi untuk boleh mengatasi yang kita masalah ternyata memang dari awal itu masalah yang kita punya itu masalah pencernaan. Kenapa kita bilang masalah kita punya itu masalah pencernaan? Karena memang ketika kita lakukan itu, nah apa yang terjadi dengan kita usus? Itu memang ada terjadi proses pembersihan di sana. Bayangkan kita minta maaf ini ya, kita ke belakang itu ada seperti gel yang keluar, kemudian ada kerak yang warna hitam. Yang kita lihat bahwa itu memang telah berada di dalam kita usus, dan kemudian itu kerak itu sobat tempel, khususnya di usus 12 jari yang sekian lama. Jadi sesehat apapun makanan yang kita makan memang tidak akan ada faedahnya. Seperti itu. Nah, ketika kita lakukan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi ada proses pembersihan di pencernaan. Yang kita lihat bahwa khususnya di usus 12 jari, karena kan di sana yang menyerap nutrisi, kemudian dibagi dia pergi ke hati, kemudian di darah, kemudian dia salurkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, apa yang kita lakukan itu memang sepertinya dari sudut pandang etika. Ini kita bisa katakan etika gereja ya, bahwa telah ada seperti itu, bahwa orang yang minum saguer itu berdosa. Kita kan punya pemikiran begitu. Jadi kita minum waktu itu agak sambunyi-sambunyi, jangan kong ada yang dapat lihat ini ini mau kuliah pendeta ini kok minum saguer ini. Tapi itu yang terjadi ketika kita lakukan itu, apa yang terjadi memang itu 2 minggu awal itu proses itu dia jadi. Karena kita kan mesti tetap harus pergi ke kuliah. Dan ketika masuk 3 minggu, apa yang terjadi?
Setelah kita pencernaan itu bagus dan kita makan itu DP nutrisi terserap bagus, apa yang jadi? Kita daya tahan tubuh sepertinya bisa bertahan dari dingin karena hujan. Malahan kalau kita pulang kalau mau hujan, kita kurang jaga fluid di motor. Sampai di rumah, biasa main tua tanya, Mbak Ujang kok main ini? Sudah mah, nggak apa-apa. Karena memang sepertinya itu masalah itu sudah diatasi. Tapi yang kita lihat, Tuhan mengatasi dengan cara yang luar biasa. Bisa dikatakan juga dengan cara ekstrim. Oh, masa dengan cara berdosa Tuhan backing itu ya. Nah, ternyata kita melihat di sini ada satu apa itu yang kita asumsi ya, pemikiran yang kita katakan itu bisa dikatakan asumsi. Yang sepertinya yang kita lakukan atau kita hidupkan yang pada akhirnya tidak membawa dampak kesehatan bagi kita di tubuh. Nah, setelah ini kita bagikan dengan Brother Ebing dan kemudian orang diskusi-diskusi, ternyata itu saguer itu luar biasa. Di sana dia ada yang namanya bakteri baik. Yang apa Bing kalau yang Saccharomyces, apalagi yang satu itu selain Saccharomyces itu? Lactobacillus ya. Yang ternyata fungsinya sangat baik untuk membersihkan usus. Kemudian ada juga vitamin yang kaya. Ini saguer ini kaya dengan mineral dan vitamin, juga protein esensial ya. Yang kalau orang baca DP kandungan yang ada di dalam situ. Dari situ kita melihat bahwa ternyata selama ini kita menghidupkan reformasi kesehatan itu tanpa alasan. Yang penting reformasi kesehatan itu dia mesti sayur, dia mesti buah, dan pada akhirnya kita melakukan itu. Tapi ternyata ada pemberian kita bahasa itu kita sering bilang Pak Ebing itu pembenaran oleh iman di alam yang Tuhan kasih karunia di alam yang Tuhan kasih, yang itu akan membenarkan orang fisik, akan menyehatkan orang fisik. Itu prinsipnya sama dengan pembenaran oleh iman secara mainnya, secara doktrin, secara ajaran. Itu adalah sama-sama bagian dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan lihat, yang Tuhan berikan untuk menolong orang berada di dalam keadaan yang Tuhan inginkan. Seperti itu. Dan saudara-saudara, terus terang saya sekarang ketika berada di dalam fisik yang menurun oleh karena mungkin ada sesuatu yang dilakukan berlebihan. Tapi ketika minum itu, apalagi itu yang untuk vitalitas ya, untuk mengembalikan itu tenaga. Kalau kita melakukan satu pekerjaan atau aktivitas yang memakan banyak tenaga, kemudian menyebabkan terkuras itu tenaga. Saudara-saudara tahu ketika kita pergi di sana dan kemudian minum itu saguer manis, sepertinya itu menjadi satu sumber kekuatan, sumber tenaga yang luar biasa. Itu capek sekali, itu lelah sekali, itu peminum itu langsung selesai. Dia langsung selesai. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada masalah-masalah itu yang kita butuhkan untuk kembali, itu mungkin ada racun-racun di dalam usus itu. Nah, kita minum itu yang memang ini Brother Ebing dia lebih dalam untuk menyelidiki itu. Dia bilang, Rick, itu kalau saguer yang dia agak itu DP gabu itu DP bakteri baik itu lebih banyak. Jadi ketika kita minum itu juga dia menyelesaikan itu masalah pencernaan. Nah, sehingga itu juga yang menopang, salah satu yang menopang bagaimana kita boleh berada di dalam keadaan fisik yang baik dan yang baik, walaupun dalam proses untuk menuju keadaan yang lebih baik. Jadi itu yang kita lihat itu ya, bahwa Tuhan memiliki persediaan ya di alam yang Tuhan sediakan, yang butuh hikmat untuk kita mengetahui dan memahaminya. Dan ketika itu orang miliki dan orang lakukan dan orang konsumsi, pada akhirnya itu akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang tubuh. Sehingga ketika orang mau menginjil ataupun orang akan melakukan tanggung jawab ini, kita pikir bahwa itu yang akan memberikan kontribusi untuk ketahanan tubuh,
untuk ketahanan fisik, untuk ketahanan pikiran yang pada akhirnya akan berdaya guna ya ketika kita akan membawakan pekabaran rahmat yang terakhir itu. Oke, mungkin itu saja bisa dibagikan, disaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Erik untuk kesaksiannya juga ya. Jadi ini bagaimana umat tua. Ini ya, ini yang coba dibilang. Halo, Li. Iya. Iya. Saya cuma mau bertanya tentang saguer. Saguer itu kan ada mengandung alkohol ya. Nah, walaupun dia yang manis, tapi tetap dia mengandung alkohol. Nah, alkohol itu memang meningkatkan gairah. Nah, itu sebabnya ketika kita minum saguer, merasakan vitalitas meningkat, bertenaga. Itu karena adanya alkohol. Mungkin ada solusi lain yang untuk bakteri baik ya. Bakteri baik itu kan untuk asupannya dia makanan-makanan serat yang mengandung banyak serat supaya jumlah bakteri baik itu tetap. Nah, mungkin ada solusi lain. Karena saya rasa kalau kita minum alkohol tidak diperkenankan ya. Atau bagaimana ya? Mungkin ada solusinya. Oke, Anti Erli ini? Anti Erli? Bukan. itu. Sus, oke. Iya. Jadi ini Sus, dia begini ya. Kita juga harus memahami kenapa kita bilang kita harus memahami alasan kenapa kita melakukan itu. Nah, memang kalau terus mau lihat ini untuk alkohol ya. Dalam semua buah untuk kadar alkohol yang ada di sana itu di buah juga ada alkohol. Kalau orang lihat kan semua buah. Jadi memang DP takaran alkohol di sana itu sebatas toleransi, ya kan, yang tidak yang kita pikir itu tidak menyalahi kebenaran. Seperti firman Tuhan kan, ada yang firman Tuhan bilang anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Nah, itu kita melihat bahwa ini alkohol ini sepertinya dia ada di semua itu buah, dan juga ya untuk itu yang kalau kita lihat itu memang itu di saguer itu yang bakteri baik yang Saccharomyces itu kan, kalau tidak salah Brother Ebing yang lebih tahu, itu yang menghasilkan alkohol kalau tidak salah. Tapi memang itu dalam takaran yang toleransi yang tidak menyalahi orang ketika orang konsumsi itu tidak akan membawa orang ke keadaan yang seperti yang digambarkan tadi ya. Dan memang kita juga merasanya tidak seperti itu. Dan kalau dia saguer yang manis sekali, itu memang enzimnya luar biasa, sangat kaya sekali enzimnya. Kenapa kita bilang bahwa itu ada semacam tonik atau apa itu kalau yang kan ada sekarang banyak minuman energi ya, Maison dan lain sebagainya. Yang kita lihat bahwa sebenarnya ini yang alami, yang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu memang DP manfaat itu langsung terasa itu, dan itu bukan semacam pengaruh dari alkohol. Nah, kalau kita juga punya pengalaman dulu, kita juga pernah dulu, tapi ini dulu, dan puji Tuhan telah menarik, dan kemudian Tuhan telah membuat tubuh itu menolak alkohol itu. Nah, kita melihat bahwa itu batas toleransi, bahwa orang tidak menyalahi kebenaran ketika kita mengkonsumsi itu, dan malahan manfaatnya itu yang lebih banyak. Kenapa kita harus saksikan ini? Karena memang apa yang kita alami itu, bahwa kita tubuh itu memang bisa sama sekali untuk berada di dalam keadaan di mana ketika kita waktu itu kita tubuh itu cepat sekali dingin.
Dan ada kita punya teman juga, ada kita punya teman yang juga berada di dalam keadaan yang sama. Tapi ketika kita katakan seperti itu dan memang dia nak menerima, karena memang itu sepertinya menyalahi prinsip reformasi kesehatan yang dia lakukan. Tapi ini sekali lagi ini kita hanya membagikan pengalaman itu, tapi memang kalau ada solusi yang lain yang lebih baik itu bisa orang lakukan, no? Untuk pada akhirnya orang bisa berada dalam keadaan tubuh yang lebih sehat. Oke, terima kasih. Ya, brother, saya minta maaf. Buah apa ya yang mengandung alkohol kira-kira? Buah apa itu mengandung alkohol kan itu karena terjadinya Proses fermentasi. Iya. Iya. Nah, sekarang buah apa yang ada proses fermentasi yang mengandung alkohol ketika pada saat kita kupas atau makan itu terjadi fermentasi. Saya rasa nggak ada, kecuali difermentasikan dia baru mengandung alkohol. Begini, itu yang kita bilang tadi kan, itu alkohol yang ada di buah itu bukan alkohol yang yang di ayat itu yang di Amsal 20 ayat 1 itu. Jadi batasnya itu alkohol yang ada di situ itu tidak memabukkan, malahan itu adalah salah satu unsur yang ada di sana yang memang membentuk buah itu sendiri, tapi bukan alkohol yang Amsal 20 ayat 1 yang telah melalui proses fermentasi. Orang bisa lihat ya. Orang bisa lihat ada jurnal. Saya bertanya soal itu, brother. Buah apa yang mengandung alkohol? Iya, itu bukan buah, itu hampir semua buah, bahkan semua buah mengandung itu. Apa gitu, salah satunya apa? Apel juga masuk ya, anggur masuk, pisang juga ada. Tapi kalau itu difermentasi kan? Iya, tapi itu yang kita bilang itu alkohol yang ada di situ adalah alkohol yang bukan melalui fermentasi, yang telah memang DP kandungan itu sekian persen. Seperti itu. Halo. Iya, karena tubuh kita kan keaba Allah. Mungkin ada solusi lain gitu selain untuk mengobati atau mencari bakteri baik. Jangan yang fermentasi yang mengandung alkohol. Ini kita lihat ya. Kalau saguer itu, ini pilihan aja ya. Pilihan. Maksudnya begini, kan Sus bilang tadi fermentasi. Kalau kan saguer lemah lah gitu. Nah, kita nggak tahu bagaimana, tapi kita menyarankan Saudara Erik itu telepon sih bagi kita curhat di keadaan yang so memprihatinkan. Dan kita menyarankan coba konsumsi saguer gitu. Nah, dia kan sebagai seorang pendeta gitu, mahasiswa kependetaan. Dia pikir wah ini tidak baik gitu, tapi kemudian kita kasih penjelasan bahwa di saguer itu di dalam fermentasi itu nggak langsung satu kali fermentasinya alkohol. Jadi fermentasi itu ada bertahap ya, nggak langsung satu kali terjadi alkohol gitu, enggak. Jadi setiap buah aromatik seperti apel, anggur, kalau di sini ada pisang juga bisa, durian, mangga, itu sebenarnya kalau dia udah dalam kondisi matang sekali, itu mengundang bakteri gitu, mengundang bakteri yang bisa membuat dia fermentasi. Nah, saguer juga salah satu tumbuhan yang niranya aromatik mengundang bakteri. Nah, dari yang kita pelajari ternyata setiap buah aromatik, minuman aromatik yang mengundang bakteri itu akan terjadi yang namanya fermentasi. Cuma masalah fermentasi sering kita pukul rata satu kali ya, bahwa kalau fermentasi bahwa itu sudah alkohol. Padahal kalau kita pelajari baik-baik, ternyata fermentasi itu nggak langsung nggak langsung diproses jadi alkohol. Nah, kalau kita pelajari fermentasi itu ada bertahap. Khusus di saguer atau anggur, atau bisa juga nira sari apel, itu
fermentasinya itu bertahap. Yang pertama yang mendominasi fermentasi itu bakteri Lactobacillus. Nah, Lactobacillus itu nggak menghasilkan alkohol. Baru ada bakteri yang namanya Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ini dia yang akan menciptakan alkohol. Tetapi Saccharomyces ini di dalam batas tertentu dia justru sangat baik untuk pencernaan dan sangat baik untuk daya tahan tubuh. Nah, tadi yang saudara Erik bilang bahwa ketika dia konsumsi saguer yang terjadi adalah pencernaannya dibersihkan, itu betul sekali. Dan itu adalah pekerjaan dari bakteri Saccharomyces yang menciptakan alkohol. Nah, saudara-saudara perlu tahu ini bakteri Saccharomyces yang ada di saguer ini itu juga sering dibuat pembersih septic tank. Jadi bayangkan septic tank yang ukurannya banyak sekali, volumenya besar, kalau udah penuh, di dalam 1 minggu saja ditaruh bakteri itu bisa jadi tinggal berapa persen? 10-20%. Di dalam 1 minggu kita taruh bakteri itu. Nah, kita sarankan kepada saudara Erik, coba konsumsi ini karena ketika usus kita dibersihkan dengan bakteri ini, usus kita bisa bersih gitu. Dan ya dia merasakan hal itu. Kemudian kan ini kita nggak langsung dengan bakteri yang menghasilkan alkohol, tetapi ada bakteri Lactobacillus yang sangat baik untuk membuat enzim dan hormon di dalam tubuh. Jadi dia yang mengubah makanan-makanan itu disiapkan untuk pencernaan. Dan sebenarnya begini, kita perlu ada hikmat gitu, perlu ada hikmat bahwa baik buah, nira, atau sari buah yang aromatik, dia nggak langsung jadi saguer, nggak langsung jadi alkohol ketika itu difermentasi. Jadi kita harus perhatikan kapan waktu yang tepat untuk minum. Memang kalau dia udah lewat, dia menghasilkan alkohol. Tetapi ada di tahap-tahap awal, semacam buah mangga kuini. Mangga kuini yang sudah matang, itu semua itu beralkohol loh. Bagas. Jadi kalau kita perhatikan mangga kuini yang sudah matang, itu beralkohol. Nah, apakah itu menjadi haram ketika dia terlalu matang? Atau misalnya durian. Durian yang udah terbelah, itu tidak mungkin tidak ada bakteri penghasil alkohol. Apalagi kalau kita udah rasa durian itu rada pahit-pahit. Wah, itu paling enak sebenarnya. Dan itu justru disebabkan cita rasa yang enak itu disebabkan oleh bakteri Saccharomyces itu yang menghasilkan alkohol. Makanya orang kalau mengkonsumsi durian berlebihan itu mabuk. Jadi kalau menurut saya ini dibutuhkan hikmat. Kita nggak bisa pukul rata bahwa yang namanya fermentasi itu haram. Fermentasi pertama ada tahap awal dan kemudian kalaupun dia telah difermentasi oleh bakteri Saccharomyces yang menghasilkan alkohol, itu saya rasa di batas tertentu ya kita harus peka di sini, harus perhatikan. Itu bisa justru sangat baik untuk kita. Tetapi jika kelebihan atau udah lewat fermentasi, yaitu memabukkan. Dan saya rasa ini perlu dipelajari gitu. Karena efek yang dirasakan oleh saudara Erik itu bukan sugesti, itu bukan placebo. Itu betul-betul sistem imunnya bangkit gitu. Kemudian kesehatannya juga muncul. Kalau cuma sekedar doping begitu atau sekedar sugesti, kita pikir itu hanya beberapa menit atau beberapa hari dan selanjutnya dia hilang. Tetapi hasil yang saudara Erik rasakan itu lama loh. Maksudnya punya ketahanan tubuh yang akhirnya dia merasakan manfaatnya yang besar sekali ketika mengkonsumsi itu. Dan saya rasa saguer ini seharusnya menjadi ikon kesehatan bangsa Indonesia, kesehatan dunia menjadi ikon kesehatan dunia untuk masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara yang banyak sekali saguer. Cuma itu sekali lagi yang kita harus perhatikan, ini kita nggak bisa pukul rata. Karena ada tahap tertentu
dari fermentasi saguer ini dia belum ada makan ini apa yang namanya Saccharomyces. Dia masih lactobacillus. Dan lactobacillus itu sangat baik untuk pencernaan. Nah, kalau dia udah lewat, rasa itu baru bisa dibilang berbahaya ya. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Iya, Brother Ebing, ada di buku Ronubuat, kalau kita memakan buah yang mentah dengan terlalu matang itu tidak baik gitu. Nah, kalau jus pepaya yang mentah, yang mengkel itu di jus. Nah, itu bagus. Nah, buah-buah yang mengkel itu di jus, itu bagus. Tetapi kalau untuk dimakan itu tidak baik untuk pencernaan. Itu ada di buku Ronubuat. Cuma saya lupa, tapi saya pernah baca bahwa yang buah-buah yang terlalu matang dengan yang mentah itu tidak baik untuk pencernaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita mungkin masing-masing ya, dia punya perlu diselidiki lagi. Mengikat waktu kita ini ya sampai dia punya perbincangan soal peguer manisnya masing-masing. Mungkin ada dia punya pandangan beda-beda. Tapi mungkin kita nggak akan selesai kalau kita mau bahas itu terus. Ini cuma singkat. Jadi 1-2 menit ya, karena kita akan. Ya. Jadi begini, kita lihat kan orang Minahasa, salah satu budaya Minahasa itu selain dorang bakobong, salah satunya adalah dorang makan sayur ubi, sayur gedi, sayur apa itu daun pepaya, itu kan makanan orang-orang dulu, orang-orang tua. Kemudian dorang aktif di kebun, dan salah satunya juga dorang adalah pengkonsumsi atau tukang mengonsumsi saguer. Dan kita lihat bahwa memang orang-orang dulu dorang umur-umurkan itu bahkan sampai ratusan. Karena kebiasaan ini. Ya memang orang punya pilihan, tapi pilihan-pilihan itu orang harus dasarkan pada hikmat, pada penjelasan-penjelasan apa yang kita lakukan, kita harus memahami prinsip-prinsip kebenarannya, sehingga pada akhirnya orang akan bisa mengambil semua manfaat dari apa yang kita lakukan sehubungan dengan reformasi kesehatan. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, Mbak Erik. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke topik ini. Makanya ini yang dibilang di sini ya. Yang tidak beristirahat itu ini salah satu yang dimaksud di sini yang kita kasih tanda bold ini, yaitu watchman ya, pengintai-pengintai yang mereka tidak beristirahat siang dan malam untuk mengingatkan Sion atau Yerusalem kalau ada apa? Ada bahaya ya. Itu makanya harus dan di mana ketika Tuhan bekerja, orang bekerja, ada sesuatu yang akan diselesaikan ya, yaitu Sion dibangkitkan ya. Itu yang kita punya awal tadi. Oke, kita lanjut ya, punya ayat berikut di Yesaya 60 ayat 7 dan 9. Terus dia bilang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Ini kan yang harus diselesaikan. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kuhasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudus. Jadi ini tujuan di mana ada watchman itu yang tidak beristirahat, kita tahu. Jadi sampai dia punya maksud tujuan di mana musuh-musuh, kalau waktu dulu mereka menyerang Israel dan dia punya hasil pertanian diambil semua kan. Tetapi nanti ada suatu waktu di mana hasil-hasil bumi dari bangsa Israel tidak akan diambil kan. Dan di mana apa yang mereka tanam itulah yang mereka akan tuai kan. Dan orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan yang bersusah-susah. Jadi ini semua apa yang mereka hasilkan itulah mereka yang akan mereka nikmati. Dan itu tujuan daripada di mana ada watchman yang tidak beristirahat ya. Dan ini dia punya hasil akhir. Terus dia bilang begini.
Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, inilah pekabaran kami. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra, dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Siapakah dia? Akulah yang menjadikan keadilan kebenaran dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Ini di ayat selanjutnya, Yesaya 62 ayat 10 sampai 12 dan Yesaya 61 ayat 1 ya. Nah, ini ayat-ayat ini dia bilang begini. Itu adalah kedatangan Tuhan. Nah, pasal 63, 64 dan 5 dari Yesaya berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Dan pasal ke-66 menyatakan bahwa jika ini tetap demikian, kita akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, dari setelah kisah para rasul, di mana kecurahan Roh Kudus, di mana mereka mengabarkan Injil, dan datang di Yesaya ini, di mana umat Tuhan yang dihubungkan juga dengan reformasi kesehatan, di mana mereka ketika mau bekerja tanpa istirahat, Tuhan juga tidak beristirahat sampai sampai Sion dipulihkan ya, sampai Sion bersinar yang dibilang di situ. Itu adalah katanya apa? Menceritakan kedatangan Tuhan. Dan ketika yang Yesaya 66 yang kita baca bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, itu sudah di bumi baru ya. Ini yang dibilang di sini. Itu jadi makanya yang kita baca-baca tadi itu di mana umat Tuhan sudah apa? Kedatangan Tuhan di mana umat Tuhan sudah dipulihkan ya, yang kita baca di sini. Kita akan selesai ya, dia punya paragraf, tinggal 2 paragraf. Terus dibilang di sini. Tidakkah Anda melihat bahwa Yesaya dari pasal 60 sampai 66 adalah paralel dari Wahyu 13 sampai akhir dari kitab Wahyu. Yang tadi kita baca ya. Dari 13, 60 sampai dengan 13 sampai 66 itu sampai akhir kitab Wahyu ya. Semua hal ini yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan kepada kita apa yang akan Dia lakukan sekarang. Jadi di 60 tadi kita lihat di mana Sion akan dipulihkan dan di mana Tuhan tidak akan berdiam sampai Dia akan bersinar ya. Dan kita tahu, dan hal itu juga yang ada di Wahyu 13, di Wahyu 18 yang kita sudah baca, di mana kemuliaan Tuhan akan bersinar. Terus dia bilang begini, nah saudara-saudara, Alkitab penuh dengan itu. Alkitab penuh dengan itu. Mari kita percaya. Mari kita mempercayainya dan pekabaran yang telah Dia berikan kepada kita, dan kuasa dari pekabaran yang telah Dia berikan kepada setiap orang, dan semoga tidak ada yang pergi dari konferensi ini tanpa hal itu. Jadi ini ya, biarlah pekabaran yang sudah dikasih ini, di mana dari awalnya di mana pikiran Kristus harus ada di kita, di mana pekabaran malaikat ketiga yang dikabarkan di sini itu harus dimiliki setiap orang ya. Karena ini di pasal 23 ini di mana dia punya tahap-tahap dari ketika mereka akan menerima ketika undang-undang hari Minggu akan diloloskan, dan setelahnya akan mengabarkan Injil, dan itulah yang akan terjadi di mana Tuhan akan ada namanya watchman, penjaga-penjaga yang tidak akan beristirahat untuk melihat, untuk menjaga Yerusalem ya. Ketika ada musuh dia akan memberitahukan, dan orang-orang ini tidak akan beristirahat sampai Yerusalem Yerusalem akan kalau dibilang sampai mereka aman ya, aman tetap di mana dia punya hasil, mereka akan menikmati. Dan itu berbicara tentang kedatangan Tuhan.
di mana umat-umat Tuhan akan apa? Diselamatkan ya. Karena ada Tuhan dan orang-orang yang bekerja untuk menjaga mereka, untuk menjaga umat Tuhan, yaitu Yerusalem. Itu yang kita baca yang kita baru pelajari sampai sejauh ini ya. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan dari kutipan-kutipan yang kita baca. Kita punya pelajaran chapter 23 sudah berakhir dan banyak hal yang kita sudah pelajari di sini. Dan ini sebenarnya nubuatan yang akan terjadi ya saudara-saudara, akan terjadi ke depan. Dan fungsi dari nubuatan adalah untuk mempelajari apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang Tuhan tidak katakan ya. Jadi perlu kita untuk mempelajari. Kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran yang firman Tuhan tidak katakan yang akan kita dengar. Makanya kita harus tahu apa yang benar supaya kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak benar ya. Dan ini pelajaran ini sangat penting, biarlah kita bagaimana persiapan kita biar kita bisa menerima meterai Tuhan supaya ketika ada penipuan yang di akhir zaman yang kita tahu akan ada, kita tidak tertipu. Tidak tertipu. Kalau kita tertipu berarti sebenarnya kita sudah menerima tanda binatang dari awalnya, tapi kita tidak mengetahuinya. Biarlah dengan pelajaran-pelajaran yang lalu yang kita sudah pelajari, kita bisa bawa ya, sebagaimana mereka bilang ketika mereka akan meninggalkan conference itu, mereka harus memiliki itu. Begitu juga ketika kita selesai dari Bible study ini, hal itu juga kita miliki ya. Oke. Terima kasih atas segala tanggapan dari saudara-saudara. Mungkin ada lagi yang mau kasih komentar atau pertanyaan sebelum kita berdoa tutup. Ya, hanya komentar aja sih, Li. Ya, silakan. Salah satu untuk pelajarannya itu di retain itu kita ingat-ingat terus adalah by sharing. Jadi kalau pelajaran kita mau tahu dengan betul atau ingat di kepala terus itu ya harus share. Jadi gimana kita share kalau kita nggak ngerti juga kan. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran ini udah selesai, bisa diulang-ulang kembali untuk bisa di-share dan share. Kalau kita share itu akan memang kena di kepala kita terus ya, karena di saat A.T. Jones itu pas mereka selesai meeting di General Conference itu, karena mereka pikir bahwa undang-undang hari Minggu itu udah akan pass di saat itu, jadi itulah pekabaran yang dikasih selama 24 malam itulah yang akan mereka kabarkan gitu. Jadi ya saya juga bertanya dalam kita punya diri, apakah kita benar-benar mengerti ini 24 chapter ini gitu loh. Kalau memang enggak ya harus diulang kembali dan berdoa sama Tuhan untuk bisa share, mungkin suami istri, kakak adik, teman-teman dekat gitu, untuk memang betul-betul pelajarannya di retain, karena inilah yang akan kita bawakan nanti untuk seruan nyaring, karena inilah pekabaran malaikat ketiga. Oke, thank you, Li. Hanya mau tambahkan itu aja. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Oke, ya silakan. Ada yang mau tambahkan lagi? Jadi apa ya? Dari sini kita bisa lihat bahwa di dalam gereja Tuhan itu punya penjaga-penjaga, ya, penjaga-penjaga yang mereka tidak akan berdiam sampai umat itu atau gereja itu dipenuhi dengan kebenaran Kristus. Nah, penjaga-penjaga Tuhan ini bukannya membuat umat itu tercerai-berai ya, tetapi justru mereka ini bekerja semaksimal mungkin supaya bagaimana gereja itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi keadaan gereja tidak akan pernah ditinggalkan sampai itu runtuh. Atau keadaan gereja itu tidak akan pernah ditinggalkan sampai dia sunyi. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Tuhan punya penjaga-penjaga yang akan membuat Tuhan itu bekerja luar biasa terhadap gereja gitu. Nah, baru tadi yang Joy bilang, ini perlu di-share, perlu didiskusikan ulang lagi. Kita pikir untuk kita di Manado paling bagus kalau ada waktu
mungkin sebulan sekali bisa bertemu secara langsung semua. Iya, betul. Kemudian kita sharing gitu. Karena bisa saja di online seperti ini 1-2 jam masih belum penuh atau belum utuh kita terima, sehingga pemetaannya belum dapat gitu. Nah, paling bagus kita ini usul. Iya, betul. Ada sebulan sekali bisa bertemu gitu. Oh, betul, betul. Untuk yang di Kanada. Ya kalau di Amerika juga mau bergabung enggak apa-apa. Oh, iya. Nanti kita Jadi bicarakan itu ya, brother. Nah, ini mengenai saguer ini masih dibicarakan di chat. Mungkin akan ada waktu kita bicarakan khusus tentang itu. Tapi intinya sebenarnya ini betul sekali itu pilihan, tapi intinya adalah bagaimana kita dipulihkan. Kalau kita dipulihkan, saya rasa itu poinnya dalam reformasi kesehatan. Jadi yang penting ketika kita dipanggil di dalam pelayanan Tuhan, kita siap. Kita tahan gitu. Jadi itulah tujuan dari reformasi kesehatan, mempersiapkan kita pada panggilan nanti di dalam pelayanan, dan pelayanan itu membutuhkan kekuatan-kekuatan ekstra. Nah, yang Saudara Erik bagikan, yang saya juga bagikan itu cuma kesaksian ya. Kami merasa diberkati dengan hal itu. Tapi kalau ada cara lain yang lebih bagus, ya cobalah gitu. Tidak tertutup kemungkinan ada cara-cara yang lebih bagus ya. Tapi ini yang kami dapati sejauh ini, dan kita merasa ya kita juga ya sangat diberkati gitu. Dan kita enggak pukul rata atau enggak sembrono, karena kita tahu ada larangan-larangan yang tegas yang Tuhan berikan. Jadi kita hanya mau berbagi yang kami pikir ini bisa mempersiapkan, ini bisa membantu kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan ya, fit man, di saat panggilan-panggilan dalam pekerjaan Tuhan itu dibutuhkan. Jadi mungkin sejauh itu yang bisa diberikan. Terima kasih untuk kesempatan. Iya. Boleh sebentar, Li? Ya, silakan. Oke. Kalau kita fokus ke satu titik untuk pemulihan, banyak cara ya. Tetapi kita lihat bagaimana cara Tuhan, ya, bukan kita merasa mencari yang instan supaya cepat pemulihan. Kalau kita fokus ke satu titik, oh saya mau pulih, itu banyak cara. Nah, setan selalu berusaha untuk menjatuhkan manusia, memisahkan kita dengan Tuhan, memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus belajar pola sama konsep. Jangan fokus ke satu titik pemulihan. Ada pola, ada konsep di dalam firman Tuhan. Nah, jadi setelah kita membaca buku diet dan makanan Anda, buku-buku kesehatan, ada pola-pola, ada konsep-konsep yang sudah Tuhan tunjukkan kepada semua manusia yang sudah membaca, yang sudah diberi pengetahuan. Itu sebabnya kita terus harus banyak berdoa. Karena manusia itu kecenderungannya adalah maunya instan dan cepat. Nah, jadi ini pribadi masing-masing, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana, dan jangan ada satu keinginan, oh Tuhan, apakah ini daging saya agar saya mau cepat pulih, atau ini keinginan saya bukan keinginan Tuhan. Nah, karena manusia itu cenderung dengan banyak kesalahan. Jadi harus banyak-banyak minta pertolongan sama Tuhan. Terima kasih. Ya. Oke, ada tanggapan, Li? Ya. Jadi